Salam budaya, lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Purwiyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya. Yang terhormat para narasumber kita pada pagi hingga siang hari ini, Bapak Septiadi SSM selaku dosen arkeologi Universitas Gadjah Mada, Mas Dwi Rahmanto selaku Kepala Arsip Indonesia Visual Art Archive atau IVA, ada juga Mbak Ruli Meilani SSN selaku alumni ISI Yogyakarta, dan juga para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan workshop inventarisasi karya seni rupa di ruang seminar Taman Budaya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenalkan, saya Ayu Hanifah selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini. Adapun acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan sambutan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi, dilanjutkan sesi tanya jawab dan praktik, dan acara yang terakhir penutup. Baik, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Dr. Anda Purwiyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Kepada beliau saya persilahkan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam budaya.
Yang saya hormati narasumber workshop inventarisasi karya seni rupa pada pagi hari ini, Bapak Sektiadi SSM Bung, Mas Dwi Rahmanto, Mbak Romelia SSM. Terima kasih teman-teman semuanya peserta workshop inventarisasi karya seni rupa di ruang seminar pada tanggal 9 Mei 2023. Workshop dengan tema inventarisasi seni rupa merupakan dari bagian pengelolaan koleksi, khususnya di Taman Budaya ya, karena ini dalam rangkaian pameran koleksi yang akan diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Dengan melakukan identifikasi, dokumentasi, dan mengorganisasi objek yang menjadi koleksi diperlukan untuk kegiatan lanjutan seperti pameran, publikasi, dan sebagainya. Bagi Taman Budaya, khususnya ini pengelola koleksi Taman Budaya, menjadi hal yang sangat penting untuk identifikasi sebagai upaya pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan, sehingga kami menjadi lebih tahu dan lebih paham lebih dalam lagi terkait bagaimana memperlakukan objek koleksi, dan harapan kami menjadi pembelajaran dan mempunyai nilai manfaat untuk peserta workshop pada pagi hari ini, karena di Taman Budaya pameran koleksinya cukup banyak, dan mudah-mudahan dengan rangkaian workshop ini nanti penyelenggaraan di pameran koleksinya Taman Budaya akan menjadi lebih baik lagi, sehingga harapan kami utamanya nanti juga untuk teman-teman karyawan Taman Budaya untuk bisa ikut pada kegiatan workshop pagi hari ini, karena mereka adalah yang secara khusus ngopeni gitu. Kalau selama ini tata cara kami ngopeni baik itu lukisan, kemudian karya kriya dan sebagainya, hanya sepengetahuan kami dengan secara sederhana, sehingga dengan workshop pada pagi hari ini akan memberikan nilai lebih, sehingga teman-teman kami khususnya juga akan lebih paham cara ngopeni perawatan pemeliharaan koleksi yang ada di Taman Budaya. Karena di Taman Budaya ada koleksi juga seni lukis yang memang itu sudah berumur 80 tahun, sehingga kami juga menyimpannya agak khusus ada di ruang koleksi Taman Budaya. Walaupun itu sempit, tapi menjadi bagian atau upaya kami untuk memelihara apa yang menjadi koleksi yang kami punya. Karena ini waktu sudah lebih dari 20 menit dari jam yang ditentukan. Monggo untuk workshop pagi hari ini untuk segera dimulai. Terima kasih untuk tim narasumber, untuk peserta workshop inventarisasi karya seni rupa pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan Ibu. Sesi selanjutnya merupakan pemaparan materi, namun sebelum itu saya akan terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Sektiadi SSM Bung. Beliau merupakan dosen arkeologi Universitas Gadjah Mada. Beliau lahir di Magelang pada 1 Oktober 1969. Alamat beliau di Karangkopeng RT 3 RW 6 Luar Magelang. Apabila ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, teman-teman juga bisa menghubungi Bapak Sektiadi di nomor 081 392 274 549 atau mengirimkan email di sekti@ugm.ac.id. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Arkeologi Universitas Gadjah Mada dan pendidikan S2-nya di Antropologi Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman kegiatan profesi, diantaranya menjadi kurator beberapa pameran, ada Salaka, ada Mahabandana, ada Medang, ada Jejak Diponegoro, dan juga sebagai anggota tim kurator pameran seperti pameran Ojualita, anggota tim kajian Museum Dauri de Keraton, dan juga anggota tim kurator Palasita, dan juga gelar pesona museum dari Dinas Kebudayaan dan SMA Yogyakarta. Selain itu,
beliau juga menjadi anggota Dewan Pengurus Barahmus atau Badan Musyawarah Musia periode 2018 hingga 2020. Saat ini beliau mengajar di UGM, tepatnya di mata kuliah Rancang Pamer Museum, Kuratorial Dasar Museum, dan juga Pengantar Museologi. Beliau juga memiliki banyak sekali penelitian yang sudah diterbitkan, seperti contohnya Museum dan Monumen Memori dari Masa Lalu, Narasi Objek dan Kemandirian Museum, Mencari Peluang Museum Virtual, dan masih banyak lagi. Lebih jelasnya bisa langsung dilihat di layar proyektor. Untuk narasumber kita yang kedua ada Mas Dwi Rahmanto. Beliau merupakan Kepala Arsip Indonesian Visual Art Archive Yogyakarta atau disingkat IVA. Beliau lahir di Gunung Kidul 4 Februari 1978. Beliau lebih dari 10 tahun menggeluti arsip dan ikut mengembangkan pengelolaan arsip dari analog sampai ke digitalisasi di IVA, yang mana secara khusus terlibat dalam program digitalisasi arsip IVA, pemetaan seni rupa Indonesia di 11 kota di Indonesia yang bekerja sama dengan IVA dan Galeri Nasional. Selain itu, beliau juga terlibat sebagai kepala program untuk pembuatan film dokumenter Jogja Berhati Mural dan berbagai program aktivasi arsip berupa pameran arsip IVA dan lainnya. Di luar dari kegiatan IVA tersebut, beliau juga memiliki banyak sekali proyek di seni rupa, seperti penanggung jawab dokumentasi Binel Yogyakarta di tahun 2005, penanggung jawab dokumentasi Jogja Galeri 2007, dan kontemporari wayang arsip Singapura, konsultan dan videografer audiovisual. Beliau juga banyak terlibat di kegiatan seni sebagai art director seperti Festival Kato Abang, pameran Bagus Prabowo di Via Via Cafe, menjadi narasumber workshop. Mas Dwi ini juga membuat karya seni rupa di sela aktivitas kegiatan-kegiatannya. Untuk narasumber yang ketiga ada Mbak Ruli Meila SSN, alumni ISI Yogyakarta, yaitu jurusannya S1 Tata Kelola Seni. Beliau ini di tahun 2022 sebagai kurator pameran arsip Memorabilia Tino Rifki, maestro tata rias pengantin tradisional Jawa di Pendopo Royal Ambarukmo. Beliau juga sebagai terlibat dalam pameran, ada pameran arsip regenerasi Pendopo Royal Ambarukmo, pameran seni rupa di School 2 Arah Cafe, pameran seni rupa Around Me di Jalan Kita Cafe, dan juga pameran seni rupa Fun di 2 Arah Cafe. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Pak Seti, selamat pagi Mas Dwi, dan juga selamat pagi Mbak Ruli. Langsung saja, acara selanjutnya adalah pemaparan materi, yang mana dari masing-masing narasumber nanti akan memaparkan materi tentang inventarisasi karya seni rupa, dan dimohon untuk para peserta untuk memperhatikan karena nanti setelah sesi tanya jawab akan ada sesi praktik. Baik, kepada Bapak Setiadi kami persilakan. Saya izin tidak duduk, nanti lupa. Terima kasih. Pada waktu awal itu sebenarnya gampang, awal itu lebih susah terakhir sebenarnya. Lebih ke awal itu sama ngomongnya gitu, nanti akan dibenerkan belakangnya gitu kan. Terima kasih. Saya mungkin akan kesepakatan kami gitu ya, kami itu akan cuma bercerita pengalaman saja tentang inventarisasi gitu ya, dari sudut kami masing-masing. Jadi mungkin latar belakangnya cukup beragam gitu ya, dan bisa mengoperasikan sendiri atau ya.
Ya, ada teman-teman saya juga kita itu ada Mas Asnan, ada Pak Si Mas ngapain di sini Mas? Senior lebih. Saya coba mulai dengan ini. Menurut apa ya yang selama ini saya tadi gitu, ada sedikit masalah dengan istilah sebenarnya gitu ya. Pertama kali terima kasih pada teman budaya. Saya lupa. Terima kasih teman budaya atas kesempatannya itu. TH-nya hilang sih. Ya, ada sedikit permasalahan dengan inventarisasi ini di dalam peristilahannya gitu ya. Di PP Museum dan di keseharian museum yang sudah dijalani oleh teman-teman di museum itu ada dua istilah, inventarisasi dan registrasi, yang saya sering tidak bisa membedakan antara keduanya. Tetapi dua ini ditangani oleh orang yang berbeda. Kalau kita lihat PP Museum, di situ ada minimal ada 7 tenaga teknis, salah satunya kurator dan salah satunya lagi adalah registrar. Registrar itu yang disebut dengan registrasi, yang mencatat kalau ada objek masuk ke museum yang disetujui untuk menjadi koleksi. Nah, setelah itu baru dikembangkan oleh kurator sebagai tenaga teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi. Itu di PP Museum disebut begitu, untuk menambahkan data yang lebih lengkap lagi. Tetapi ini juga berbeda-beda di masing-masing negara gitu ya. Dan ada yang juga menambahkan dengan istilah dokumentasi. Jadi semua upaya mencatat, menambahkan data tentang satu koleksi itu disebut dokumentasi. Jadi sebenarnya kita punya 3 istilah yang kadang-kadang dianggap sama, yang kadang-kadang dianggap beda gitu ya. Kalau menurut PP itu inventarisasi membuat nomor sendiri gitu ya, nomor koleksi gitu, nomor inventaris namanya. Registrasi juga membuat nomor sendiri gitu ya, kadang-kadang bikin bingung dan bikin kacau gitu ya. Tapi saya pikir intinya adalah pencatatan koleksi gitu, pencatatan koleksi dan kemudian menambahkan datanya yang mungkin lebih penting di situ. Mungkin teman-teman punya gagasan yang lain yang kita bisa diskusikan, dan mungkin saya senang bertemu dengan teman-teman di sini juga gitu, karena saya biasanya mengerjakan ini untuk koleksi museum, meskipun di dalamnya itu juga koleksi seni rupa juga gitu. Mulai mungkin sekitar tahun 94 di Soloburjo waktu itu sampai tahun 2014 catatan koleksi. Nah, kenapa kita memerlukan itu gitu ya? Ya karena kita sebenarnya ingin, yang pertama sebenarnya ingin koleksi kita nggak hilang gitu. Kita ngeklaim aja gitu bahwa itu koleksi kita. Apa sih bedanya koleksi dengan bukan koleksi itu? Ya, koleksi dicatat gitu kan. Kalau nggak ada pencatatan itu kemudian ini punya siapa ya? Koleksi siapa gitu kan, gitu kan. Jadi masalah. Begitu ada pendakuan itu, belakangnya kemudian jalan gitu kan, kemudian harus merawat, harus mengeluarkan biaya, kemudian kepala taman dia bisa menghitung kita perlu biaya segini karena koleksi kita yang tercatat itu begini. Tapi itu sebenarnya pendakuan itu yang paling penting ya. Tapi juga kita bisa mendapatkan gambaran tentang koleksi, karena tadi kurator itu bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi. Dia ingin mengembangkan koleksi. Kalau ingin mengembangkan koleksi, dia perlu tahu kita punya apa sih. Jangan-jangan kita sudah punya di koleksi kita, kemudian kita beli lagi gitu kan. Jadi agak
agak tidak ekonomis gitu kan. Yang perlu pengetahuan atas itu sehingga pencatatan atas koleksi itu penting. Ya kadang-kadang kita cuma ingin mencari juga gitu ya. Kalau tidak dicatat kita nggak tahu apakah kita punya koleksi yang usianya lebih dari 50 tahun misalnya gitu kan. Jadi ternyata ada yang 80 tahun juga. Ya. Atau dari ingin pameran tentang tema tertentu atau ingin pameran tentang periode tertentu, kolektif tertentu misalnya. Kalau tidak ada catatan kita akan kesulitan. Kita punya berapa sih, di mana disimpan, dan juga sering bermasalah ya, karena sepanjang kita ikuti ya Mas Hasan gitu ya, Mas Hasan dengan Yusuf Sandi di sana rapi gitu ya. Tapi banyak tapi dengan tertawa rapi. Banyak museum yang tidak punya catatan. Kami pernah membantu, mungkin teman-teman ingat kasus Rabi Pustaka, museum terkenal, itu satu museum tertua di Indonesia yang pada waktu itu kehilangan koleksi karena dipalsukan. Ya, ketika kita cek di catatan atau kita cari di arsip gitu, mereka ternyata tidak punya catatan koleksi sama sekali. Potong pun tidak punya. Ya, jadi ya kemudian bagaimana kita akan mengklaim ini punya kami, itu bukan, dan seterusnya, itu punya siapa sih? Akhirnya waktu itu kami telusuri dari catatan-catatan anak-anak sekolah yang magang. Jadi kalau anak sekolah magang di situ bikin report dan mencatat satu gitu. Itu kemudian kita cocokkan foto-foto mereka, data dari mereka itu dari sekian banyak laporan magang itu. Kemudian kita menemukan lagi puluhan karya yang ternyata dipalsukan di sana. Itu mungkin tahun berapa itu? 2006 kira-kira. Ya sekitar itu. Masih ada kapan diperoleh dan juga standarisasi peristilahan. Jadi kita akan menyatakan. Ya sekarang komputer sudah bisa bikin atau menggunakan Thesaurus dan seterusnya. Jadi kadang-kadang satu istilah ini namanya kalung, ini choker atau ini apa sih gitu dulu. Bagi kami ini sering bermasalah. Ketika kita sebutkan kalung nggak ketemu gitu. Tapi ternyata dicatat sebagai choker gitu ya. Dengan inventarisasi nanti akan bisa dibuat standarisasi. Kemudian akuntabilitas gitu. Dan juga yang penting adalah preservasi nilai penting, karena kita akan menambahkan banyak catatan di situ. Kalau kita mau kita melakukan riset pada karya itu, kemudian kita akan menambahkan di sistem dokumentasi kita, sehingga kita tahu kenapa objek ini ada di koleksi kita. Sebenarnya apa saja sih yang menjadi nilai penting dari satu objek itu setiap kali riset akan ditambahkan, atau setiap kali ada peristiwa terkait dengan objek itu pernah dipamerkan misalnya. Maka di pameran tertentu captionnya apa itu akan ditambahkan terus. Jadi nilai penting dari catatan di situ. Nah, bagaimana ini nanti kita akan coba di praktek gitu, dan saya tidak tahu persis sebenarnya teman-teman yang akan membantu. Sebenarnya kalau karya seni itu apa sih yang dicatat, bukan? Apakah cuma lebarnya atau apa gitu ya? Tapi ini yang biasa dilakukan untuk objek di museum. Ya, nama, buat asal, ukuran, dokumentasinya, konteksnya, dan fungsinya. Ini contoh satu. Ini komponen berjudul satu tahun 10 tahun yang lalu saya buat itu. Jadi sistem database yang digunakan di banyak museum. Nah, ini menggunakan museum system dari perusahaan yang namanya Gallery System atau apa ya? Museum besar menggunakan ini, dan dalam bahasa Belanda sebenarnya bisa di custom. Kalau kita pesan kita mau dengan bahasa apa dan seterusnya. Isinya juga bisa di custom apa aja.
Yogyakarta atau apa gitu, karena kita sering ganti-ganti ya kerjaan gitu ya. Sekarang Jogja gitu ya, apa ranking Asia itu. Nah, di sana ada fasilitasnya juga, kita bisa masukkan yang berkembang siswa gitu ya, sehingga kita bisa mengatasi hal semacam itu. Kalau kita mau nyari Jogja juga, kalau kita naikkan Indonesia, Jawa, Southeast Asia, ya, kita tidak perlu memasukkan satu persatu, kita masukkan Jogja, kita masukkan Indonesia, itu tidak ada. Itu Jogja biasanya masuk. Ya, dokumen-dokumennya di sistem ini sampai biasanya mereka mengklik juga menyimpan misalnya nota pembelian, kemudian catatan lama, dan supaya dimasukkan karena itu guna untuk membaca problem semacam sejarah. Ya, sarana prasarannya judul juga sudah 10 tahun yang lalu. Enggak kayak baru lupa nomornya. Yang penting juga ada antingnya gitu ya, apa tagnya saya terjemahkan sebagai anting, namanya terjemahnya tag maksud anting, maksud anting. Karena kan dicantolkan di objek anting-anting gitu kan. Dulu diterapkan dengan cat pada objek, ya, kadang-kadang di pipinya kaca itu nomor itu. Sekarang lebih ke sistem semacam ini ditarikan atau kalau objeknya kecil, ada karya kecil begitu dijual gitu kan, taruh di wadah dan objeknya tagnya ada di situ. Nah, yang juga penting adalah masa registrasinya. Nanti kurator akan memvalidasi, karena yang memasukkan kadang-kadang sebetulnya ada registrar, ada orang magang, ada yang lain yang harus masukkan data itu, dan kurator akan memvalidasi, kemudian di database, kemudian ya, riset berdasarkan data yang ada di situ. Kemudian ini selesai, bisa digunakan untuk berbagai perbankan publikasi, untuk riset, untuk kamera, dan beberapa hal yang bagi apa di museum cukup penting itu biasanya riwayat hidup gitu ya. Kalau saya bayangkan lukisan atau karya seni itu kan cuma karya seni yang itu gambar sesuatu gitu kan, tapi dulu dimiliki oleh siapa, digambar oleh siapa, penting riwayatnya seperti apa, pernah dipamerkan, sehingga jadi objek museum komponen. Dan itu ada makna, karena satu objek bisa sangat banyak maknanya itu para pemiliknya gimana kamu. Oke, itu saja pengantarnya, kemudian kita lanjutkan ke diskusi. Baik, terima kasih disampaikan. Tadi sudah dijelaskan beberapa inventarisasi dari Bapak Septiadi. Di antaranya adalah perbedaannya dengan registrasi, kemudian bagaimana inventarisasi itu dapat menjadi sarana untuk mengklaim koleksi, otentisitas koleksi, dan juga mengetahui tentang koleksi itu sendiri. Namun tentunya dari segi inventarisasi ini memiliki banyak sekali sudut pandang, baik dari penataan arsip seniman maupun inventarisasi dari koleksi museum itu juga terdapat beberapa perbedaan. Untuk selanjutnya terkait inventarisasi karya seni rupa akan dijelaskan oleh Mas Dwi Rahmanto. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi semangat kan dia. Soalnya itu yang dikerjain itu beberapa orang mungkin akan
akan mikir bahwa ini kerjaan yang rumit, harus konsisten, gitu sih, membosankan mungkin untuk beberapa orang karena harus nyatetin banyak hal gitu. Tapi sebenarnya ya kita terima kasih sekali sama teman-teman budaya yang memfasilitasi ruang ini untuk kita sharing gitu. Dan kemarin sebenarnya kita baru kenal juga sama Mbak Ruli sama Pak Sekti baru kemarin, tapi senang banget karena kita jadi tahu bahwa ya sebenarnya kita belajar juga dari semua orang. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga sebenarnya teman-teman yang mungkin nanti bisa sharing juga ya, sebenarnya bisa nanya aja langsung. Bahwa kita senang sekali karena tentu masukan dari teman-teman ini jadi bahan yang penting untuk kita supaya ya kita catat ini nanti relate atau nyambung sama teman-teman. Takutnya nanti catatannya yang kita bikin tapi ternyata teman-teman juga susah memahami, kan problem juga. Saya tadi saya itu dari namanya Indonesian Visual Art Archive. Mungkin saya kenalan dulu ya, karena SOP saya kayak gitu, kenalan dulu. Ini presentasi saya di sini. Jadi dulu pertama kali kita bernama Yayasan Seni Semedi sebenarnya. Basic kita memang 95 ini lebih bagaimana teman-teman ini punya inisiasi untuk mencatat peristiwa-peristiwa seni rupa khususnya. Sebenarnya basicnya seni rupa yang ada di Jogja waktu itu. Karena tahun-tahun itu sebenarnya tahun-tahun politik memasuki reformasi dan sebagainya gitu. Ada beberapa inisiasi yang dibuat oleh salah satunya adalah yang punya Cemeti Art House, ada yang punya Kedai Kebun, ada yang punya Karta Pustaka, dan ada beberapa wartawan senior di Jogja. Mereka sesimpel ingin mencatat peristiwa-peristiwa itu untuk belum ada istilah pengarsipan juga waktu itu, dokumentasikan aja sebenarnya. Terus itu berkembang karena mungkin beruntung waktu itu karena ada support juga dari dana dari luar juga, dan sebenarnya kita juga enggak yang dengan basis untuk basic mempelajari itu. Sebenarnya kita juga basicnya ya belajar dari pengalaman dari orang-orang yang berkunjung, bertemu gitu. Makanya saya menyebutnya ini paling gampang bahwa ya kita punya style sendiri untuk mencatat atau mengarsipkan atau baca ulang dari arsip-arsip kami gitu. Toh ya sebenarnya ya mungkin kalau teman-teman yang di Arsiparis mungkin nggak punya cara sendiri atau kami juga, tapi yang penting sebenarnya bagaimana dokumen-dokumen ini yang tadi kita sampaikan ini nalarnya kan cuma kita mengumpulkan terus kemudian kita mencatat itu dan kemudian mencari kembali dengan mudah gitu. Itu nalar dari kami sih sebenarnya, bahwa itu nanti dipakai untuk tim kami itu udah cukup gitu. Itu udah sangat baik. Atau nanti kalau ini dipublish atau di-share dengan teman-teman yang lain, ternyata teman-teman yang lain juga mudah memahami. Itu artinya sebenarnya secara konsep pengelolaan arsipnya itu kan jadi jalan gitu. Nah itu yang sebenarnya yang kami lakukan selama ini, dan kemudian materinya pun sebenarnya materi yang kami tidak membatasi waktu itu, karena yang masuk menurut kami yang masuk di IFA ini ya dokumen yang perlu kemudian ini ditata dan jadi kayak mungkin secara tersendiri gitu. Waktu itu kan nggak kepikiran bahwa ada surat nikah seniman siapa gitu, tapi ternyata setelah masuk di IFA ini jadi hal-hal penting.
biasanya mengikuti entah senimannya yang kita arsipkan itu sebenarnya ada beberapa kali senimannya ya. Sekarang kita arsipkan, besoknya mereka udah nggak berkarya ya ada. Yang kita arsipkan hari ini ternyata besok jadi maestro Indonesia juga ada gitu. Jadi ya sebenarnya antara spekulasi tapi paling nggak pencapaian mereka di waktu itu tuh menjadi kayak penanda zaman gitu. Jadi itu menarik untuk kami. Nah terus mulai 2007 sebenarnya kita waktu itu karena mungkin dalam durasi yang panjang sudah 5 sampai 2007 teman-teman ini udah mulai memikirkan bahwa wah ini dokumen udah banyak karena memang kita melakukan apa ya pendokumentasian itu cukup dengan tim yang ada dan sudah menggunakan teknologi perekaman audiovisual gitu sebenarnya walaupun masih analog ya masih kaset gitu. Tapi mulai itu sebenarnya kita mulai memikirkan bahwa ini aman nggak ini maksudnya dokumen-dokumen yang kita simpan gitu aman nggak apakah ini bisa diakses gitu apalagi internet udah mulai jalan akses online udah lumayan lah waktu itu dan kita punya akses itu sebenarnya makanya dari mulai 2006 sebenarnya kita udah mulai mendigitalisasi arsip kami terus sekaligus membangun kayak portal yang kita kelola dan kemudian ya ada website dan sebagainya gitu. Jadi mulai 2007 itu sebenarnya sekaligus menamai lembaga kami dengan nama Indonesian Visual Art Archive karena memang kita ingin fokus di pengarsipan khususnya untuk seni rupa walaupun sebenarnya perjalanannya nggak hanya murni seni rupa karena ternyata bidang-bidang yang lain itu support untuk mengembangkan pengetahuan soal seni rupanya sendiri. Begitu kantor kami di pojokan Jalan Ireda, Katamso, belakang THR, nanti bisa dikunjungi di sana gratis. Ada perpustakaan, ada orang arsip, ada orang menonton, ada diskusi kadang-kadang dan sebagainya gitu. Terus next saja. Ya, nah setelah jadi IFA ini sebenarnya kita punya kayak apa ya? Ya pasti kalau lembaga ya ada visi misinya gitu. Ini beberapa visi kami adalah salah satunya ada beberapa poinnya adalah masyarakat yang mampu mengupayakan budayaan yang adil, setara dan humanis. Ada dialog antara seni dan gerakan di perubahan masyarakat. Terciptanya percakapan dalam lingkungan seni yang menembus batas ruang dan waktu. Seni menjadi sarana kontemplasi dan refleksi. Terus diturunkan lagi menjadi visi kami adalah eksplorasi makna dan fungsi arsip seni, membangun arsip seni rupa yang bermanfaat, menyediakan akses, mendorong pemanfaatan arsip seni rupa. Jadi ya intinya sebenarnya karena dokumen yang kita kelola, yang kita ambil, yang kita kerjasama itu sebenarnya dokumen publik. Makanya selalu kita upayakan bahwa dokumen yang kita miliki juga untuk publik. Jadi akses ini sebenarnya sangat terbuka untuk siapapun. Tapi IFA mempunyai mempunyai misi ya supaya ini ada kalau di wilayah sosial mungkin sosial atau ya kita ada perpihakan untuk beberapa hal itu makanya kayak apakah seni rupa sendiri ini hanya pertanyaan apakah yang diarsipkan atau didokumentasikan hanya di ruang-ruang tertentu gitu di ruang profesional, galeri dan sebagainya padahal seni-seni di luar itu kan banyak sekali. Ada teman-teman di kampung atau di desa atau ruang-ruang lain itu mereka juga mempraktekkan kesenian masing-masing dengan modalnya, dengan caranya dan dengan pendekatannya mereka. Nah, IFA itu berperan di situ. Basisnya memang kita tidak hanya di ruang-ruang seni konvensional gitu. Ya ada sih beberapa yang memang kita catat, tapi paling enggak
IFA menangkap fenomena-fenomena tersebut supaya ya arsip kami juga lebih hidup dan kemudian ini jadi bagian dari gerakan sosial sendiri di masyarakat gitu. Kalau nanti yang muncul nggak cuma sebenarnya yang muncul hanya catatan-catatan di galeri saja itu mungkin ya bunyinya akan berbeda. Terus silakan lanjut aja. Nah, di proses yang tadi saya sebutkan di awal tadi sebenarnya kami mencatat ada beberapa layer kerja kami sebenarnya. Ini layar kerja kami sebenarnya. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa. Ini ada akuisisi karena basis kami adalah awalnya kan mendokumentasikan, tapi ternyata ada teman-teman yang mendonasikan arsipnya ke IFA gitu. Dan kita memang terbuka untuk itu. Jadi ada entah itu keluarga seniman atau siapa itu ya kita bekerjasama mereka dengan sukarela. Arsip digitalnya khususnya sebenarnya kita nggak nyimpen arsip ini arsip fisik lukisan gitu karena kita nggak ada kapasitas untuk itu sebenarnya. Walaupun ada yang tiba-tiba nitip bahwa ini taruh sini di ruangan ini gitu dan itu perlu dicatat. Jadi ada donasinya lebih prioritas untuk arsip digital sebenarnya. Terus retro tentu dari keluarga seniman kita bikin digitalisasi datang ke sana dan repronya bisa kayak repro scan dan sebagainya atau kemudian kita copy gitu. Terus memang ada program yang kami lakukan dan itu jadi kayak running program untuk kami juga sebenarnya. Jadi itu ya di akuisisi ini sebenarnya banyak sekali. Kalau dari situ aja sebenarnya kita udah kebayang kalau dokumentasi kegiatan seni rupa aja udah ada berapa dengan donasi dari seniman berapa, ada program-program yang mengikuti kita ada berapa. Terus yang krusial itu ada sebenarnya ya tentu kalau dokumen masuk ya harus kita sortir identifikasi awal gitu. Jangan-jangan ini foto yang masuk atau dokumen yang masuk itu mungkin entah bukan kualitas tapi informasinya tidak clear gitu. Itu kan perlu disortir lagi kan. Jangan-jangan bocor semua informasinya nggak ada gitu. Makanya kalau di IPA setiap dokumen yang masuk di IPA harus ada informasi dasar paling nggak. Kita juga nggak mau nyimpen ya maksudnya dokumen-dokumen yang tiba-tiba Mas Wek kita punya hard disk ini udah gitu dikasih gitu. Kan sering gitu ya. Karena memang ketahuannya memang atau mungkin ya sibuk atau apa gitu. Mereka tidak melakukan pencatatan awal dulu. Kalau standar itu dilakukan sebenarnya di IPA sedikit lebih mudah gitu. Soalnya nanti kan bebannya dari dua ya. Misalnya kita menyimpan dokumennya itu beban lagi karena harus perawatan dan sebagainya. Terus kemudian ada unsur untuk menggali informasinya itu kan agak susah. Kecuali kalau teman-teman yang mendonasikan ke IPA itu udah cukup, informasinya udah cukup itu. Terus tentu ada reservasi. Ini yang kita lakukan. Kemudian waktu itu kita khawatir juga kaset-kaset ada 1000, ada rekaman negatif film, positif film itu gimana nanti? Waktu itu dapat program nih, jadi ya sebenarnya secara lembaga kita tuh sebenarnya kayak lembaga yang lain gitu. Harus bikin program yang baik, yang bagus, yang bermanfaat, terus ya apply kemana-mana gitu. Selain mungkin ada dukungan beberapa kali dari pemerintah gitu. Jadi ya bikin program yang strategis ya untuk kami juga dan untuk akses keluar makanya ada reservasi itu termasuk. Di situ ada digitalisasi, ada perawatan fisik tadi harus kontrol terus bersih-bersih ya weekend gitu. Dan perawatan digital juga ternyata ya ada masalah juga karena dirawat terus gitu. Hadis kan harus dicekin terus, pokoknya ada informasi hadis itu cuma 5 tahun loh gitu. Terus gimana ini kalau udah 5 tahun gitu? Apakah harus ganti hadis lagi? Harus migrasi dokumen gitu? Artinya memang pilihan-pilihan kerja ini harus
direncanakan dari awal. Makanya teman-teman aku ngasih gitu. Tapi sebenarnya ini untuk apa, untuk siapa, dalam durasi apa, perawatannya. Memang ini layarnya ada banyak. Tapi nanti saya share juga ininya apa di belakang. Terus yang description sama arrangement itu ya tentu dari dokumen yang kita kerjakan di tiga layer ini, kita harus bikin ini relasi datanya. Ya jangan takutnya ini udah digitalisasi, udah ada semua dokumennya, fisik ada beberapa donasi gitu, tapi sebenarnya ini jadi kayak terpecah-pecah di mana-mana. Kadang-kadang kita nyari dokumennya, nyari seniman ini dong, ternyata ada di hadis mana, di mana gitu. Ya, ini sebenarnya kita harus memikirkan relasi dokumennya sih, itu juga penting. Karena ya di hadis kita sendiri aja sebenarnya kadang kita nyari, gimana sih aku nyari untuk skripsi padahal untuk kepentingan kita sendiri, kita agak susah waktu itu. Terus ya tentu ada kategorisasi, terus ada metadata. Tentu metadata itu mungkin yang dokumen yang lebih detail dan bisa profile gitu, yang dia bisa ditanam di file atau terpisah gitu. Terus ya ada offline inventarisasi project atau ya tentu ada coding lah dari itu semua. Terus nah yang inventarisasi sebenarnya saya masukkan inventarisasi ini kalau teman-teman di IPA itu di bagian description dan management. Dan tentu yang nanti masuk ke sana. Dan yang terakhir ya tentu kita harus memikirkan bahwa ada akses dan ada aktivasi. Maksudnya setelah semua terkumpul rapi, dokumennya udah bersih gitu-gitu, apakah dia cuma harus di ruang itu saja? Yang siapa ini? Bagaimana cara mengaksesnya gitu? Apakah ya orang datang terus ya udah baca aja gitu, atau ya model-model yang profesional gitu, tidak ada kegiatan apa-apa, terus udah santai gitu lah, yang lainnya aja di rumah gitu, kan nggak mungkin juga. Nah, IFA punya cara-cara supaya ya arsipnya ini tumbuh, nggak berhenti di satu ruang atau di satu pembacaan gitu. Jadi kalau kita punya dokumen A nih, ada lukisan seniman ya A gitu, apakah dia bisa didiskusikan, apakah dia jadi bagian dari pembuatan film, apakah dia bisa dipamerkan dan sebagainya. Jadi ada pembacaan ulang dengan cara-cara yang mungkin bermacam-macam lah ya sekarang. Ada yang basicnya dari, umpamanya kalau teman-teman pernah melihat atau apa gitu, yang dari cerita lukisan Raden Saleh kalau jadi film gitu. Ada cara-cara supaya engage-nya itu ini dekat gitu. Mereka mengalami dan mereka kemudian akhirnya ya paling nggak Google lah gitu. Raden Saleh itu apaan sih gitu? Kenapa jadi film gitu? Ya ini ada beberapa banyak cara sebenarnya, dan di IPA membebaskan itu, kolaborasinya juga dibebaskan supaya ya pokoknya teman-teman seni rupa dibacanya ya tidak hanya teman-teman seni rupa, karena bidang-bidang yang lain itu sebenarnya sangat bisa untuk nambahin konten atau baca ulangnya itu mungkin akan lebih dinamis, menarik gitu. Oke, terus udah belum? Aku cepet-cepet ya. Ya sebenarnya presentasi saya itu presentasi yang pertanyaan-pertanyaan sih sebenarnya. Kemarin sama Pak Sekti sama Mbak Ruli itu, apakah cukup untuk membicarakan ini dalam 1 jam? Karena biasanya kalau workshop sama kami, sama Pak Sekti ya bisa sebulan, sak semester gitu. Nggak mungkin dilakukan dalam durasi yang pendek gitu. Tapi ya kita usaha. Tapi ini lebih banyak ke ini pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk teman-teman juga.
keperluannya apa sih gitu. Ini yang saya catat. Ada kepentingan, ada keperluan, ada kepentingan, ada kebutuhan gitu. Ini beberapa hal. Mungkin cuma sebatas pengen, yaudah aku pengen temu kembali aja bahwa arsip itu bisa dicari, lukisan ini bisa dilacak. Nanti kalau untuk katalog bisa gampang lah, pokoknya teman budaya itu mau bikin pameran sampai kapanpun itu informasinya ada terus. Ataukah ada embel-embel, oh ternyata ada beberapa teman-teman yang kami kerjasama itu, ini nggak cuma dicatat, tapi ini ada sirkulasi, karena ada dipinjem, ada yang sampai jual beli gitu. Apakah itu termasuk dari inventarisasi tersebut gitu? Terus ya tentu ada, apakah dari semua proses peradaban aduan ada pencatatan yang ada pencatatan perawatan yang tadi mungkin nanti hubungannya sama sesi presentasi yang setelah ini gitu, karena ada perawatan gitu. Apakah ini model kayak yang besok ada sesi besok apa Pak? Sesinya yang sesi besok observasi itu masuk di situ gitu. Jadi ini adalah pertanyaan awal saya. Terus next, kemudian ya tentu harus memikirkan sasarannya gitu. Apakah ini cuma untuk mencerna, apakah ini untuk publik, atau ya untuk admin kita aja gitu. Kalau internal ya internal siapa, kalau publik ya publik bagaimana. Kita mengalami banyak sekali, pokoknya ini arsip seni visual, tapi yang mengakses adalah ada kebutuhan untuk teman-teman tunanetra gitu. Bagaimana ini bisa terhubung ini? Ini kan agak lompatannya agak lumayan gitu. Apakah ini bisa dipahami oleh teman-teman itu gitu? Nah ini harus dipikirkan bareng. Terus selanjutnya, nah biasanya terus ya ada pertanyaan lagi. Selama ini yang kita lakukan apa saja sih sebenarnya? Jangan-jangan yang nggak melakukan apa-apa gitu, atau sudah membuat ya ada folder di komputer saya udah catat gini. Terus kalau lembaga ya harus melihat situasi koleksinya, SDM juga dipikirkan gitu, karena punya umpamanya 15 harddisk tapi orangnya ya satu saja atau tidak punya staf khusus biasanya gitu, itu kan jadi problem juga. Karena kita mengalami beberapa hal gitu, ada beberapa lembaga yang niatnya dari awal, wah bikin sistem pencatatan, aku pengen kayak IFA gitu. Tapi ternyata 1 tahun berjalan, ternyata baru ketahuan bahwa mereka tidak punya staf atau SDM yang mengelola itu, kan sayang banget kan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu bisa dipikirkan dari awal. Terus ya tetap tentu informasi hasil data. Lanjut. Ya ini yang kemarin sempat kami lakukan dengan satu lembaga kayak komunitas grafis sebenarnya. Ini yang sempat kami lakukan beberapa bulan lalu gitu. Jadi inventarisasi untuk karya grafis sebenarnya. Kalau di bagan ini sebenarnya tentu ada empat informasi yang perlu kita catat. Satunya adalah informasi umum. Informasi umum itu yang fisik tentu setelah itu dicatat. Ini olah antara digital dan fisik itu kan hampir mirip kan sebenarnya. Ini kalau fisik ya harus ada kode rak, ada kode karya dan sebagainya gitu. Terus kalau yang digital ya hampir mirip sebenarnya. Kode karya, nama folder di harddisk dan sebagainya. Nama harddisknya tentu, karena jangan-jangan kita punya harddisk banyak dan penyimpanannya tidak jelas di mana, itu harus disepakati bareng. Terus kita data struktural itu kayak isinya adalah medium, ukuran, dimensi, dan itu bisa dikembangkan menurut kebutuhan kita. Beberapa teman itu ya kebutuhannya mencatat ya
ya ini saja, tapi mungkin ada kebutuhan lain tuh lebih detail lagi kan, karena mungkin untuk bisa ditambahi ini koleksi siapa dan sebagainya, itu bisa kita juga. Dan data deskriptif itu ya standar tahu judul atau seniman. Terus ternyata kemarin ada obrolan soal sirkulasi di dokumen ini, ya ternyata bisa dipinjam, bisa dijual belikan. Nah ini kemudian ini nambah lagi. Balik lagi. Ini yang kemarin juga ada informasi tambahan dari teman-teman, karena ini sebenarnya nyambung ke program diskusi besok. Jadi ya karena tentu harus kayak model checking terus ya, apalagi karya fisik ya, itu kan sebenarnya tricky banget, lembab, terus jamur, terus ruangan gitu ya, sebenarnya harus bikin catatan juga. Ini mirip sebenarnya sama yang pertama tadi, cuma ini mungkin ditambahin soal tanggal checking pemeriksaan informasi kondisi, malah sebenarnya ditambahin dengan informasi lain, entah video, foto, supaya nanti kalau kerusakannya di pinggir atau di samping itu kelihatan semua. Dan ini berapa kali sih, harus seminggu sekali apakah dicek atau sebulan sekali, atau kalau nggak ada orang setahun sekali kayak punya kita itu kan juga nggak rutin, padahal ini harus rutin. Terus ya tentu usulan-usulan terkait dengan penanganannya, dan itu ya sebenarnya proses dari yang kita bicarakan tadi sebenarnya bisa dirancang dari awal, supaya ya sebenarnya kalau kayak IPA itu sebenarnya kita kan tidak mau jadi kayak pusat ya, maksudnya kayak pusat lembaga arsip seni rupa gitu ya, nggak usah kayak gitu juga. Maksudnya ya kita sekarang ya jadi lembaga seperti yang teman-teman lain, dan yang lain juga berkontribusi. Jadi kita juga nggak jadi pemain tunggal, yang lain juga punya peran sendiri, mereka punya pencatatan sendiri. Mungkin teman-teman nggak sepakat dengan itu nggak apa-apa juga, mungkin teman-teman punya cara sendiri. Begitu ya. Terima kasih. Jadi sementara untuk Mas Wiranto, terima kasih disampaikan. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ruli Melia. Kepada beliau disilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Melia. Saya adalah alumni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusannya Tata Kelola Seni. Kebetulan saya berkesempatan untuk menginventarisasikan karya arsip dan memorabilia dari Tino Rifki, maestro seni tata rias pengantin tradisional. Nah, apakah pengarsipan karya seni dari perias pengantin penting untuk dilakukan? Nah, sebenarnya ini kita kan nggak tahu ya. Sebenarnya kita pun juga bisa jadi seorang seniman, karena seniman nggak cuma punya arsip atau punya karya seni aja, seperti lukisan, terus juga instalisasi gitu, karya instalasi gitu. Jadi seorang perias pengantin pun sebenarnya juga seorang seniman, karena mereka melukis, tapi medianya adalah wajah seseorang. Next. Nah, hal ini menjadi penting karena diharapkan dapat memberikan pengenalan dan pengalaman bagi masyarakat untuk mengetahui hasil karya dan sejarah perjalanan
yang dimiliki oleh seorang perias pengantin. Sebenarnya perias pengantin itu semua seniman loh. Jadi tinggal tergantung kitanya nanti bisa nggak menjadikan mereka tuh seorang maestro seperti Bu Tinu Rifki ini. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menginventarisasi arsip dan memorabilia Bu Tinu Rifki ini? Kebetulan saya melakukan satu adalah persiapan. Nah, persiapannya apa nih yang bisa dilakukan ketika kita menginventarisasi arsip dari seorang perias pengantin? Nah, yang pertama adalah pengumpulan informasi tentang Ibu Tinu Rifki sendiri, atau nanti bisa maestro-maestro lainnya ya. Jadi kita harus cari informasi dulu. Yang pertama informasi lewat media atau lewat berita, bisa juga. Nah, yang kedua adalah kontak kepada keluarga, atau jika beliaunya masih ada, boleh dengan beliaunya langsung. Tapi kebetulan Bu Tinu Rifki ini sudah almarhumah. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita membawa proposal untuk apa sih maksud dan tujuannya, apa sih yang ingin dicapai dengan mengarsipkan data dari seorang Tinu Rifki. Nah, yang ketiga adalah konfrontasi, yaitu pernegosiasian untuk arsip yang akan dipamerkan. Jadi nanti dari kontak tersebut kita kan mendapat izin atau tidak mendapat izin ya untuk dijadikannya arsip ini ke pameran gitu. Nah, setelah sudah ada konfrontasi, kita ada konsialisasi. Itu adalah negosiasi dari kedua belah pihak. Nanti dari kita atau dari pengarsipan ini terus nanti kepada keluarga gitu. Nanti dinegosiasi apa aja nih karya atau arsip-arsip dokumentasinya seorang perias pengantin itu yang boleh dikeluarkan. Yang ketiga adalah solusi. Nah, ini adalah terwujudnya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi nanti ini dari konsiliasi ini Bu, saya punya arsip yang ini aja yang dikeluarkan, tapi dari pihak keluarga bilang jangan Mbak, ini kurang mendukung kalau Bu Tinu ini sebagai seorang maestro. Jadi nanti ada negosiasi, ada solusi ya. Nah, yang terakhir adalah pasca negosiasi. Nah, itu adalah bentuk dari negosiasi awal tadi, bahwa apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak itu nanti akan dijadikan ke pameran. Nah, dari seleksi arsip tersebut, tahapan yang dilakukan merupakan pengumpulan data. Jadi setelah semuanya diselesaikan, nah nanti kita akan ada seleksi arsip. Nah, itu dari Tinu Rifki sendiri kita ada beberapa arsip ya. Yang pertama ada arsip foto, arsip piagam, dan juga arsip berita, koran, PDF gitu. Next boleh. Nah, siapa sih Tinu Rifki ini sebenarnya? Nah, Bu Tinu Rifki ini adalah seorang perias pengantin. Kebetulan beliau ini merias banyak sekali pengantin, tapi beliau ini lebih ke tradisional. Seperti yang dirias Bu Tinu ini adalah Dian Sastro. Nah, siapa yang nggak kenal Dian Sastro? Nah, Dian Sastro ini di make up atau dipares oleh Bu Tinu Rifki. Arsipnya ada seperti ini. Lanjut boleh. Selanjutnya ada Kasunanan Surakarta. Beliau juga merias keluarga Kasunanan Surakarta. Selanjutnya ada di Keraton. Kebetulan kebetulan putra putri Hamengkubuwono ke-10, 4 putrinya kan ada 5. Yang 4-4-nya itu semua dirias oleh Bu Tinu Rifki. Lanjut. Nah, Bu Tinu Rifki ini juga bukan hanya perias pengantin, tetapi Bu Tinu Rifki ini adalah seorang ketua dari HARPI DIY atau Himpunan Ahli Tata Rias Pengantin Indonesia. Beliau menjabat sekitar 32 tahun sebelum beliau meninggal.
arsip-arsip beliau yang dapat saya pamerkan, karena dari banyaknya arsip piagam dari Tino Rifki yang memenuhi kriteria untuk dipamerkan itu ada sekitar 4. Nah, ini juga yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri teman-teman semua, ini adalah surat kekancingan. Surat kekancingan itu dikeluarkan oleh Keraton Yogyakarta yang diberikan kepada Tino Rifki. Nah, dari situ juga Bu Tino ini nggak cuma merias di Jogja atau di Solo aja, tapi beliau ini adalah langganan dari presiden-presiden sebelum Pak Jokowi ya kalau sekarang. Nah, beliau ini langganan dari keluarga Pak Soeharto dan juga kemarin sempat merias dari keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kebetulan ini yang didokumentasikan adalah saat merias Mbak Anissa dan juga Mas Agus. Nah, ini juga arsip yang saya dapatkan di PDF ya. Jadi bentuk arsipnya pun berbeda-beda. Ada yang berupa koran. Kalau yang tadi koran, tapi terus saya jadikan PDF ya. Saya jadikan gambar karena kalau saya foto langsung koran terus saya pamerkan itu kurang ya, kurang menarik dan nantinya juga tidak bisa dibaca. Nah, ini adalah memorabilia. Apa sih memorabilia itu sebenarnya? Nah, memorabilia ini adalah gimana caranya suatu barang itu bisa langsung mengidentifikasi bahwa oh itu Tino Rifki, oh itu siapa ya? Contoh kecilnya aja Pak Tino Sidin. Pak Tino Sidin itu punya kriteria atau memorabilia adalah topi baratnya. Nah, ketika kita tahu bahwa itu topi barat, pasti oh kayak punya Pak Tino Sidin. Nah, gitu. Nah, kalau Bu Tino ini, kenapa saya memilih rangkaian ini adalah karena Bu Tino ini tidak pernah keluar tanpa sanggul. Jadi dia ini kalau keluar pasti harus sanggulan. Pasti, mau kemanapun, acara arisan, acara reuni sekolah, pasti sanggulan. Jadi itu adalah memorable banget kalau misalnya kita lihat orang bersanggul terus di acara reunian gitu, oh kayak Bu Tino kayak gitu. Nah, kalau untuk ini adalah arsip video. Jadi nggak cuma kertas ya, tapi bentuk DVD pun itu juga merupakan arsip dari Tino Rifki. Nah, dari semua itu kita nanti masukkan ke dalam form. Seperti sama yang dikatakan oleh Mas Dwi tadi, itu juga penting. Nah, yang pertama ini adalah informasi umum. Informasi umumnya itu apa? Biasanya yang ditulis pada inventarisasi karya. Yang pertama itu ada judul karyanya. Nah, kalau yang ini, contoh yang saya pakai, ini adalah ketika pernikahan Dian Sastro. Terus ada tahunnya, tahun kapan? Ketika pernikahan Dian Sastro dilaksanakan, sekitar tahun 2010. Lanjut ada kategorinya, kategori arsipnya ini berupa apa? Foto asli kah? Atau lukisan? Atau juga bisa kayak tadi koran gitu. Nah, kalau yang ini adalah foto asli. Nah, foto asli ini kemudian kita masukkan ke dalam deskripsi. Deskripsinya apa? Di dalam keterangan foto tersebut untuk mendukung bahwa foto tersebut memang benar-benar atau layak dipamerkan. Nah, keterangannya adalah foto di atas merupakan foto yang diambil oleh Putri Bu Tino dan juga saat ikut ke Jakarta untuk merias. Selanjutnya ada kondisi benda atau kondisi foto tersebut. Ketika saya lihat karena masih baru ya, masih sekitar 13 tahun yang lalu, jadi kebetulan fotonya masih bagus. Nah, selanjutnya adalah ukuran asli dari foto tersebut. Itu kita juga harus tahu, karena kan kebanyakan kan foto itu nggak cuma ukuran 4R atau 5R gitu ya. Nah, itu kita harus ukur juga ukuran aslinya berapa. Selanjutnya itu adalah medianya. Nah, medianya itu apa? Medianya tuh
kalau kebetulan untuk foto ini adalah print di kertas foto ya. Next, boleh lanjut. Nah, yang ini adalah koran. Koran ini juga sama, apa yang dimasukkan ke dalam inventarisasi arsip dari Tinuk Rifki ini juga sama. Ukuran aslinya pun harus diukur benar ya, maksudnya benar-benar ukuran aslinya. Ini juga kebetulan karena masih baru sekitar 2005, jadi belum ada 20 tahunan, itu juga masih bagus, belum ada rusak. Cuma karena penyimpanannya hanya sekedar penyimpanan di dalam lemari kaca, jadinya ya mungkin ada robek-robek sedikit, tapi di bagian-bagian tertentu. Next, ini adalah surat kekancingan yang saya tadi bicarakan. Nah, ini dikeluarkan pada tahun 2010. Yang mengeluarkan adalah Keraton Yogyakarta. Surat kekancingan ini merupakan surat yang diberikan oleh Keraton Yogyakarta dan diberikan kepada Tinuk Rifki atas jasanya. Nah, itu juga bisa dijadikan pendukung ya untuk gimana sih caranya biar seorang perias pengantin pun juga bisa jadi maestro gitu, maestro tata rias gitu. Boleh lanjut. Nah, seperti ini juga harus diukur. Kondenya pun harus diukur, terus bahannya pun juga kita harus tahu itu bahwa rambut asli atau rambut palsu, karena biasanya kan ada rambut sintetis ya teman-teman. Ada rambut sintetis, ada rambut yang sanggul yang dibuat memang dari rambut asli. Nah, dari semuanya itu yang sudah kita negosiasikan dengan keluarga, terus kita pilih, kita seleksi, kita kita kumpulkan, nah kita scan, nanti kita akan urutkan atau jelaskan seperti yang ini. Ini kita letakkan sebagai arsip piagam dari Tinuk Rifki. Lanjut. Nah, yang ini arsip yang tadi. Ini arsip berita tentang Tinuk Rifki. Nah, ini pameran yang kemarin saya buat di Pendopo Royal Ambarukmo tentang Bu Tinuk Rifki. Jadi arsipnya semua ada di dalam situ. Baik, terima kasih teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti kita buka di sesi diskusi. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Rumi Melia. Tadi masing-masing narasumber sudah memberikan penjelasan terkait dengan inventarisasi. Ada Bapak Septriadi terkait dengan pengalaman inventarisasi dari museum. Juga ada Mas Dwi Rahmanto yang sekarang sebagai ketua atau kepala dari IFA, di mana tadi juga menjelaskan tentang bagaimana sih proses IFA itu kemudian bisa menjadi pusat arsip, dan ada beberapa juga kelemahan dan juga kelebihan dari inventarisasi atau arsip itu sendiri. Nah, tapi cukup unik ya tadi ketika mungkin di sini akan dibuka sesi tanya jawab, di mana satu materi akan mendapatkan maksimal 3 pertanyaan. Tapi tadi ketika Mas Dwi Rahmanto menjelaskan, seharusnya ketika teman-teman bertanya di sesi ini, malah Mas Dwi Rahmanto memberikan pertanyaan ke teman-teman semua ya. Jadi yang terakhir tadi dari Mbak Rumi Melia bahwa sedikit saya mengulas terkait dengan inventarisasi seni rupa itu tidak hanya mungkin berbentuk lukisan atau patung, tapi juga perias atau paes itu juga termasuk salah satu seni rupa dengan objeknya adalah manusia atau medianya itu adalah wajah manusia, seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan angkat tangan terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri dan menyebutkan pertanyaannya. Mau silakan Mas yang pakai jaket abu-abu. Oke, cek. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Bagaskara. Saya juga dulu kebetulan saya pernah kuliah di ISI Yogyakarta, tapi jurusan fakultas yang berbeda. Fakultas yang berbeda. Mungkin saya ingin bertanya kepada
Nah, Pak Setiadi mungkin ya, mengenai pengarsipan juga, ini berhubungan dengan saya itu pernah waktu itu penelitian di Demak ya, di Demak itu saya bertanya waktu itu di perpustakaannya mengenai Mbak, bagaimana kalau arsip-arsip naskah-naskah Jawa ini yang banyak sekali sehingga tidak bisa tertampung lagi di perpustakaan ini gitu. Terus dia bilang bahwa ini nanti bakal dimusnahkan, Mas. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya itu, status ketika arsip atau karya itu dimusnahkan itu ketika sudah sampai ke tahap apa gitu. Ya karena kan mengingat ada yang mengatakan bahwa kalau dari digitalisasi ya karya itu bisa dimusnahkan gitu kan. Tapi untuk ada karya-karya tertentu yang menurut saya pribadi tidak bisa, dia harus ada realnya, ya kan? Nah itu yang menjadi paradoks gitu di kepala saya. Kira-kira apa standarisasi karya itu bisa dimusnahkan atau tidak? Mengingat pasti ya karya itu makin lama makin banyak kan, makin lama makin banyak, terus gudang kita makin lama makin penuh gitu, sehingga harus ada yang kita sisihkan. Nah kira-kira requirement-nya apa saja gitu? Dan apa aja pertimbangannya gitu? Mungkin begitu Mbak, bisa ditangkap pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak ini mau langsung ditanggapin atau kita tunggu dari pertanyaan yang lain dulu? Baik, ada yang ingin bertanya lagi selain Mas Akbar? Baik, monggo Bapak. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Pak Agus dari UJB. Yang background saya dari hukum, jadi cuma kaitannya dengan arsip-arsip tersebut tentang seni kayaknya atau tidak. Yang saya tanyakan Pak Sayakti, tadi ada dokumen-dokumennya itu kayaknya disimpan di file-file atau gimana? Apakah perlu membuat kayak safety box kalau dalam perbankan itu namanya kayak gitu? Apakah perlu? Yang saya jadikan satu itu kalau saya nyimpan arsip di ruangan saya perpustakaan, saya punya sebuah perpustakaan ini, saya jadikan satu. Kemudian cara menyimpan file-file, memilah-milahnya itu gimana? Soalnya kita agak penuh juga kalau terlalu banyak arsip-arsip itu. Kemudian yang saya tanyakan yang dari Mbak Tino itu yang foto. Foto itu saya sering nyimpan itu tak bikin figuran, tak arsipkan kok malah luntur ya Pak. Jadi cara menyimpan foto yang bagus itu gimana biar tidak luntur atau biar tidak pudar? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Untuk yang selanjutnya masih ada satu kesempatan penanya. Baik, sepertinya akan langsung ditanggapi oleh Bapak Sekjen terlebih dahulu. Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Akbar, itu adalah status ketika arsip itu dimusnahkan itu ketika sudah sampai di titik apa? Seperti itu Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Agus adalah apakah perlu membuat safety box untuk inventarisasi? Bagaimana cara memilah file dan juga bagaimana cara menyimpan foto yang baik? Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Akbar dulu. Jadi itu memang ya pemahaman kita tentang dokumentasi itu sedang bermasalah sekali gitu ya. Saya pernah punya mahasiswa pergi ke satu museum, tidak saya sebutkan, di luar itu yang penting. Kemudian mau riset di situ dan dia bawa dokumen, pinjam dokumen dari masa kolonial, kembalikan. Udah bawa aja, nanti malah hilang. Jadi terjadi semacam itu sudah cukup lama gitu. Dan sekarang mudah-mudahan sudah lebih baik lagi. Nah ini untuk mungkin lebih kepada untuk objek yang ini bukan hanya arsip gitu ya. Jadi jika kita sudah mendaku sesuatu sebagai koleksi itu yang kemudian jadi sedikit rumit. Selama itu belum didaku sebagai koleksi gitu ya, itu bisa keluar masuk dengan lebih leluasa gitu ya, tiba-tiba dibuang ya,
tetapi jika sudah menjadi koleksi itu yang bermasalah. Mungkin bisa kita lihat di PP museum gitu ya. Kita menyebutnya sebagai penghapusan koleksi. Ya, di koleksi itu dikeluarkan dari koleksi, objek itu dikeluarkan dari koleksi, sekarang bukan lagi menjadi koleksi kita. Karena misalnya karena rusak, ya rusak pada derajat tertentu bisa dikeluarkan. Tapi jika hanya misalnya jual sedikit, biasanya itu kan itu urusan konservasi. Tapi begitu konservasi bilang saya tidak bisa menangani ini begitu, mungkin bisa dikeluarkan nanti dari pertimbangan atau bilang kalau bilang harus dikeluarkan. Ya. Mungkin selama 6 tahun gitu, kalau tidak salah di satu peraturan itu hilang 6 tahun, hilang dalam peristiwa apapun, dicuri atau kepelisut atau apa ya. 6 tahun kemudian bisa dikeluarkan atau dihapus dari koleksi atau musnah, terbakar misalnya. Lembaga kita, bukan kita atau tempat pamer kita terbakar, kemudian musnah kan, dan itu harus dikeluarkan juga dari koleksi karena kita sudah nggak ada tidak memiliki objek itu. Kalau itu masih tercatat terus, nanti kan ya kita harus menghitung pembiayaannya, kita harus mengelolanya, dan seterusnya. Dan yang lain adalah jika materialnya membahayakan, jika objek itu secara material membahayakan. Kita misalnya punya koleksi apa ya, yang membahayakan apa ya, yang radioaktif gitulah gitu ya, bom misalnya bom. Ya. Bom itu kita koleksi seperti apa sih? Gitu? Apakah ya masih bom aktif, granat aktif gitu ya? Misalnya museumnya Mas Aksman itu tadi punya granat atau museum sejarah tentara gitu, militer gitu ya. Nah, apakah granat aktif yang di situ itu kan bisa membahayakan mungkin mereka akan mengeluarkan dulu bahan aktifnya, tetapi jika itu membahayakan kita bisa keluarkan. Yang mengandung radioaktif, kemudian misalnya ada virus-virus, ya, kadang-kadang kan ada museum kesehatan, ada kalau membahayakan misalnya. Nah, nanti beberapa selain dikeluarkan dari koleksi itu juga bisa dimusnahkan. Ya, seperti tadi kalau membahayakan bisa dimusnahkan atau derajat keterawatannya sangat rendah gitu ya. Misalnya yang sering saya bayangkan sering itu adalah museum-museum yang terkait dengan awetan binatang. Ya, entah mungkin beberapa ada museumnya juga beberapa, atau mungkin museum biologi gitu. Saya tidak tahu apakah mereka pernah melakukan musnahan gitu ya. Sudah dimakan apa itu set gitu ya, sudah ada belatung-belatungnya dan tidak tertangani itu dan musnahkan juga. Jadi pada derajat-derajat yang semacam itu bisa dilakukan penghapusan dan kemudian pemusnahan. Tapi kalau misalnya ini sepun secuil seperti ini dari gitu, boleh juga nggak masalah gitu ya. Artinya tidak terlalu membebani dan memang nilai pentingnya. Maka tadi ada di bagian bawah saya ada untuk preservasi nilai penting. Sebenarnya nilai pentingnya seperti apa? Apakah suatu objek itu harus utuh sehingga nilai pentingnya atau nilai sederajat apa sih sehingga nilai pentingnya masih ada di situ? Kita melestarikan atau menaruh satu objek di koleksi itu kan karena nilai pentingnya. Jika misalnya ini nilai pentingnya adalah karena bagian paruh dari objek berbentuk burung ini terbuat dari emas misalnya gitu ya. Begitu ininya hilang kan, itu tidak pernah nilai penting misalnya begitu. Karena yang dianggap nilai penting itunya aja, meskipun ini contoh kasus khayal aja gitu ya. Jadi itu bisa dihapus kemudian dimusnahkan. Ya. Nah nanti juga berkaitan dengan Pak Agus gitu ya, yang tidak, kalau perkaranya adalah tidak tertampung gitu ya. Saya kira di sisi arsip gitu ya, kalau beliau mungkin semua kita kumpulkan gitu ya. Tapi ada di arsip itu kan ada apa yang namanya sampai pada periode tertentu atau arsip itu diklasifikasi gitu ya. Ini akan permanen
bisa dimusnahkan dalam waktu sekian tahun, itu ada ilmunya di arsip. Misalnya kalau nota pembimbingan sehari-hari di kantor itu kan mungkin nanti kita collect sampai mungkin 2 tahun misalnya gitu ya, saya tidak tahu. Tapi ada klasifikasi yang kemudian membuat kita naskah proklamasi itu mau sampai kapanpun akan tetap di nilainya naik terus. Oke, ya, mungkin tapi mungkin ada dokumen-dokumen yang lain akan di bawah itu. Kemudian bagaimana menyimpannya? Ya, museum biasanya punya standar untuk juga arsip gitu ya, untuk menyimpan dokumen-dokumen itu. Beberapa memang ya mungkin bukan safety box, tapi memang gudang itu, gudang arsip, gudang koleksi dan juga tempat koleksi itu berada dibuat selalu safe, selalu aman untuk koleksi. Ya. Mungkin dari bahaya kebakaran, pencurian, dari ada berapa mas? Ada 10 agen yang bisa merusak. Ya, bukan hanya pencurian dan safety box, mungkin kita hanya membayangkan pencurian dan makanya kita simpan di bank gitu kan. Tapi ada sinar ultraviolet, ada kelembaban, ada 10 hal yang harus diperhatikan. 10 agents of deterioration, 10 agen yang menyebabkan pelaku. Itu masing-masing harus diidentifikasi gudang kita atau museum kita, galeri kita itu terancam pada apa? Rentan pada bahaya yang mana. Ya, kemudian itu yang kemudian untuk prioritasnya. Kalau mungkin teman-teman di Gunung Sentalu kita rentan pada letusan Merapi erupsi gitu kan, maka itu diprioritaskan. Kalau di kota misalnya apa itu kota itu ya? Yang orang kota, saya kan orang Magelang itu logam manusia, banjir ya. Atau yang sering terjadi belakangan ini kan angin ribut. Ya ini baliho itu bertumbangan gitu kan. Nah, itu kemudian kalau museum kita di tengah kota dan kemudian berkaitan dengan papan baliho yang besar itu kita mesti pikirkan bagaimana kita menjaga agar koleksi kita aman. Mungkin koleksi kita jauhkan dari pinggir jalan yang biasanya dipasang begitu Pak. Jadi satu lagi Pak Sarjit, yang dimaksud kurator karya seni itu bagaimana? Kalau saya pernah itu mengatakan kalau kurator itu biasanya bidang itu istilahnya dengan peninggalan atau enggak. Kalau dalam dunia seninya apa saya itu sebetulnya kurator apa sih? Wewenang bidangnya yang dimaksud kurator. Ya ini mungkin sedikit berbeda dengan kurator yang lain. Kan misalnya kalau kita dengar berita kepailitan itu punya ada kurator di museum Pailit juga ada kuratornya juga berarti kurator museum dan kurator kepailitan. Kurator itu di PP Museum disebutkan sebagai tenaga teknis yang bertanggung jawab pada pengelolaan koleksi. Jadi dia bertanggung jawab pada misalnya kalau museum akan dimasuki nanti akuisisi akan ingin memperoleh koleksi, dia ada di depan, ya. Dia akan menentukan kita membutuhkan ini, kemudian pengelolaan lainnya misalnya dia harus membuat riset, kemudian nanti juga memutuskan kalau objek itu akan dikeluarkan, kita sudah tidak butuh ini atau kita sudah tidak bisa menangani lagi, kita punya ini terlalu banyak nih gitu ya. Mungkin kebun binatang itu ya, kita punya komodo terlalu banyak gitu kan, mana terus untuk komodo. Saya nggak tahu kebun binatang ada kuratornya tapi kurang lebih gitu. Kadang-kadang kita punya satu koleksi ya, kita punya 17 nih gitu ya, padahal seperti perangko itu, koleksi perangko ya, padahal kita butuh yang sebelah sana itu satu seri itu kurang satu nih, kita bisa tukarkan. Nah itu kemudian kurator akan berperan di situ. Jadi dia melakukan riset untuk memutuskan, untuk menentukan kita butuh ini, kita tidak butuh ini, kita akan buat pameran ini, ceritanya apa, itu yang melakukan kurator. Jadi sedikit berbeda dengan kurator di bidang hukum ekonomi. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber Mas Dwi Ramanto atau Mbak Roni Melia,
Silahkan mengangkat tangan. Oh baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Sejauh pengetahuan saya terkait dengan penyimpanan foto tersebut adalah menjaga kelembabannya Pak. Jadi biasanya kalau kita menyimpan foto itu kan gimana caranya biar dia nggak pudar ya warnanya atau luntur. Itu bisa menggunakan plastik untuk menghindari dari hewan atau rayap. Akan tetapi bukan dilaminating ya atau dilaminasi ya, karena kan biasanya kita kan kebanyakan besar gitu kan KTP dilaminating gitu kan, atau ijazah dilaminating gitu. Padahal sebenarnya itu akan merusak warna, merusak yang ada di dalamnya, jadi merusak kertasnya pun juga merusak. Jadi pastikan kelembaban suhunya untuk kelembabannya. Jadi kalau misalnya untuk pudar itu sebaiknya dijauhkan dari cahaya matahari langsung. Jadi usahakan memang di dalam lemari atau di dalam box gitu. Nah walaupun di dalam box atau di dalam lemari pun itu juga harus dijaga kelembabannya. Jadi agar terhindar juga dari jamur Pak. Karena biasanya kan musuh dari arsip berupa kertas ataupun foto itu kan biasanya rayap, terus juga jamur gitu. Jadi pastikan kelembaban suhunya itu memang pas ya. Itu bisa diakali dengan silika gel ya Mas, kalau misalnya di itu tuh di arsip gitu ya. Itu ada silika gel itu, jadi nanti bisa mengurangi kelembaban suhunya. Itu juga maintenance ya, jadi harus diganti ya, harus diganti gitu. Itu sih Pak, kalau untuk kena biar foto itu nggak pudar ya, karena memang tinta tuh biasanya foto mungkin udah usang gitu warnanya jadi. Apalagi yang sekarang ya, produk sekarang. Iya, apalagi yang produk sekarang ya. Tapi kalau misalnya memang itu bisa, karena sekarang ini juga sudah ada teknologi scan, kita juga bisa menyimpan nanti via digitalnya. Jadi nanti bisa di-scan, itu bisa dimasukkan juga di hard disk ya, kayak yang Pak Setiadi tadi bilang. Terus juga bisa dimasukkan ke dalam web seperti yang Mas dilakukan gitu Pak. Terima kasih. Sebenarnya tadi mau yang soal kurator tadi, tapi karena aspeknya banyak ya, mungkin yang di museum ya ada kuratornya, di pameran itu kadang-kadang ada sebutan pameran kurator, pameran saya lupa ini di belakang ada kurator di sana. Ya Mas ya, Mas di belakang ada kurator pameran di koleksi Taman Budaya. Kerjanya apa saja? Kompleksitasnya macam-macam tergantung ordernya, tapi paling enggak dia jadi partner seniman untuk bisa sampai membuat karya juga. Jadi ini kayak temen tiktokan gitu lah, sampai dia memastikan nanti presentasinya bagus, representatif gitu sih sebenarnya. Karena nanti kayaknya dia bisa sangat fleksibel juga, sampai dia harus display gitu karena timnya emang dikit. Tapi yang jadi poin penting itu ya, ini jadi kayak tandemnya seniman untuk memastikan bahwa karya ini dengan isu-isu tertentu ini berjalan dan yang menurut tim bagus gitu sih sebenarnya. Ini salah satunya. Embel-embelnya banyak, ya nulis, ya display ya kadang-kadang gitu. Yang museum mungkin beda lagi nanti. Oke, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kenalin, nama saya Ian. Kebetulan seorang mahasiswa dan juga tergabung salah satu organisasi kebudayaan di UGM. Mau nanya ke Mbak Ruli dan dia. Oke, berdasarkan penjelasan juga paparan tadi, Mbak, dimunculkan bahwasanya setelah sekian banyak dokumentasi dan konsolidasi terhadap satu pihak yang kita tuju, kemudian dilakukan pameran. Setelah itu apakah akan dilakukan sesuatu hal di mana hal tersebut tidak menjadi hal terbatas? Tentu saja pameran itu tidak mungkin dilakukan secara terus-menerus ya Mbak.
Apakah mungkin setelah pameran itu berakhir, apakah hasilnya hanya terbatas sampai di situ? Tidak ada dokumentasi lain. Kemudian, selain dari pameran juga bentuk tersebut, apakah ada bentuk lain yang dapat mendokumentasikan seseorang tersebut sehingga seseorang tersebut tidak terbatas hanya dalam sebuah bentuk pameran yang sementara? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Cek sebelumnya, selamat pagi. Kenalkan saya Eko Prasetyo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Sektiadi, ini bagaimana barang yang ditemukan oleh warga sipil, baik masyarakat biasa, terkait dengan barang-barang peninggalan zaman, kalau di Sumatera Selatan itu peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahkan di sana itu masyarakat menjadikan sebuah mata pencarian untuk mencari barang-barang antik. Itu statusnya barang hak milik negara atau apa, Pak? Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk Mas Dwi, apa kesulitannya untuk menjangkau orang-orang yang memiliki buku yang dikira penting yang belum ditemukan? Contohnya ada di Jogja ini satu toko itu menerima barang-barang lawas. Nah begitu. Kalau bisa ditelusuri itu, contohnya saya kemarin menemukan buku terbitan tahun 1922 kalau tidak salah, itu buku berbahasa Jawa. Nah bagaimana Mas Dwi itu menjangkau dan mengambil arsip-arsip tersebut? Begitu. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Asnan Arifin dari Museum Sandi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Taman Budaya karena kegiatan ini pada saat 2 jam setelah dipublikasikan langsung penuh. Akhirnya saya mohon kepada Taman Budaya untuk bisa ikut. Dan saya ajak teman saya satu. Kenapa? Karena Museum Sandi saat ini sedang proses untuk inventarisasi koleksinya. Kami sudah melakukan registrasi, tetapi inventarisasinya belum sampai purna. Nah, oleh sebab itu mohon izin Pak Sekti, saya menanyakan beberapa proses akuisisi ini kan terkait dengan pada saat kita ditanya museummu itu punya koleksi berapa. Nah, kapan kemudian dari proses registrasi inventarisasi ini, kapan kemudian museum itu menentukan ya ini koleksi, ini bukan? Pada saat proses registrasi atau pada saat proses inventarisasi? Karena kalau membaca dalam PP, yang menjadi tanggung jawab kurator adalah proses inventarisasinya, yang itu dilakukan pasca registrasi. Termasuk tadi validasinya kan Bapak sebutkan bahwa itu dimulai pasca registrasi. Nah, karena setelah akuisisi atau diakui sebagai koleksi, itu nanti konsekuensinya kan banyak. Bagaimana sebuah objek itu harus diperlakukan sebagai koleksi, bukan sebagai barang-barang mereka. Itu yang pertama pada Pak Sekti, yang kedua pada Mas Dwi. Mas Dwi, saya tanggal 22 Oktober tahun 2002 itu merekomendasikan kepada Dinas Penerangan TNI AU untuk bertanya kepada IFA, karena dari Dispen AU menanyakan tentang arsip ataupun dokumen mengenai film